Jelang laga melawan Monza di San Siro besok malam, Inter Milan mendapat angin segar dengan kembalinya beberapa pemain kunci. Setelah sesi jogging ringan kemarin, skuad Nerazzurri kembali berlatih keras guna mempersiapkan diri secara optimal dalam waktu yang terbatas. Salah satu kabar baik datang dari Carlos Augusto. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, pemain asal Brasil itu telah kembali berlatih bersama tim dan diperkirakan akan masuk dalam daftar skuad untuk pertandingan nanti. Kehadirannya sangat penting, terutama karena ia dapat menggantikan Alessandro Bastoni di sisi kiri saat tim menghadapi situasi darurat. Selain itu, Hakan Çalhanoğlu juga menunjukkan perkembangan positif setelah hanya bermain di babak kedua saat menghadapi Feyenoord. Begitu pula Henrikh Mkhitaryan, yang bahkan tidak diturunkan di laga tersebut. Keduanya kini siap mengenakan seragam Nerazzurri untuk menghadapi tim asuhan Alessandro Nesta. Fratesi juga dipastikan akan turun bermain, sementara Nicolo Barella akan diistirahatkan. Di lini pertahanan, Jan Bisek berpeluang tampil sejak awal, meskipun Inzaghi masih mempertimbangkan siapa yang akan diistirahatkan. Sementara itu, di sektor sayap kanan, Denzel Dumfries tampaknya masih akan menjadi pilihan utama. Dengan komposisi ini, Inter berharap dapat mengamankan kemenangan penting di kandang sendiri. Kabar baik terus berdatangan untuk Simone Inzaghi jelang laga Inter Milan melawan Monza. Selain kembalinya Carlos Augusto, Yann Sommer juga telah pulih sepenuhnya dan siap kembali mengawal gawang Nerazzurri. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, performa kiper cadangan Josep Martinez di The Kuip saat menghadapi Feyenoord kembali menegaskan bahwa ia bukan sekadar pelapis. Dalam 4 pertandingan berturut-turut sebagai starter, melawan Genoa, Napoli, Lazio, dan Feyenoord, Josep Martinez tampil solid dengan hanya kebobolan 1 gol, yakni dari Philip Billing di Stadion Diego Maradona. Namun, kembalinya Sommer mengubah dinamika di bawah Mistar. Pemain asal Swiss itu mampu mempercepat proses pemulihannya, meskipun awalnya diperkirakan baru bisa kembali ke tim utama setelah jeda pasca operasi pada 21 Februari. Berkat latihan intensif bersama pelatih khusus, mantan penjaga gawang Borussia Mönchengladbach ini kini menjadi kandidat utama untuk kembali ke starting 11 saat Inter menjamu Monza di San Siro. Simone Inzaghi tidak hanya puas dengan gelar ganda, tetapi ia mengincar sesuatu yang lebih besar, yaitu treble. Dalam konferensi pers terbaru, pelatih Inter Milan itu menegaskan ambisinya kepada para wartawan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil timnya bukanlah kebetulan, seperti yang disoroti oleh Corriere dello Sport hari ini. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan, Inzaghi telah membawa Inter ke level yang lebih tinggi. Jika sebelumnya target klub di kompetisi Eropa hanyalah lolos dari fase grup, sesuatu yang bahkan Luciano Spalletti dan Antonio Conte gagal capai, kini setelah mencapai final Liga Champions di Istanbul, Inter menetapkan target lebih ambisius, yaitu mengangkat trofi Liga Champions. Statistik dan rekor mendukung kebangkitan Inter di bawah kepemimpinan Inzaghi. Oleh karena itu, perpanjangan kontraknya tampak semakin mendesak untuk memastikan kelanjutan proyek yang tak terduga namun penuh kesuksesan ini. CEO Inter, Giuseppe Marotta, dalam rapat pemegang saham terakhir, telah menjanjikan pasar transfer yang lebih berorientasi pada investasi, dengan tujuan meremajakan skuad sekaligus menjaga daya saing di level tertinggi. Salah satu pemain muda yang menjadi prioritas Inzaghi adalah Nico Paz, gelandang berbakat yang saat ini membela Como. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kedalaman dan kualitas tim dalam perjalanan mereka mengejar kejayaan di Italia dan Eropa. Jelang laga melawan Monza, Inter Milan masih menghadapi dilema di posisi penjaga gawang. Yann Sommer sudah pulih sepenuhnya dan diprediksi akan kembali menjadi pilihan utama hingga akhir musim. Namun, menurut Corriere dello Sport, peluang Josep Martinez untuk kembali tampil tetap terbuka. Mantan kiper Genoa itu bisa mendapat kesempatan bermain lagi sebelum Inter menghadapi laga besar melawan Atalanta. Selain perubahan di bawah Mistar, Simone Inzaghi juga berencana melakukan beberapa rotasi. Setelah kemenangan 0-2 atas Feyenoord di Liga Champions, fokus tim kini adalah menjaga kebugaran optimal untuk pertandingan-pertandingan penting ke depan. Salah satu keputusan yang masih dipertimbangkan adalah apakah Lautaro Martinez akan diistirahatkan bersama Marcus Thuram di lini serang. Jika demikian, Marco Arnautovic bisa mendapatkan kesempatan sebagai starter. Di lini tengah, Davide Fratesi akan kembali ke susunan utama, menemani Hakan Çalhanoğlu dan Henrikh Mkhitaryan. Sementara itu, Carlos Augusto yang baru pulih kemungkinan besar akan memulai laga dari bangku cadangan. Perkiraan susunan pemain Inter, Josep Martinez, Pavard,
Acerbi, Bisek, Dumfries, Fratesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni, Arnautovic dan Lautaro. Alessandro Bastoni kini telah menjadi salah satu bek terbaik di dunia. Penampilannya yang gemilang saat menghadapi Feyenoord di The Kuip semakin menegaskan kualitas luar biasa yang ia miliki, bahkan ketika dimainkan sebagai sayap kiri. Corriere dello Sport hari ini memberikan apresiasi tinggi kepada Bastoni, menyoroti ketepatannya dalam bertahan, kemampuannya dalam berbagai peran, serta keahliannya mengatur permainan tanpa pernah mengalami kendala fisik. Bastoni telah mencapai kematangan penuh dalam karirnya, membuktikan bahwa ia bukan hanya aset bagi Inter Milan, tetapi juga di level internasional. Bastoni adalah hasil dari proses panjang. Antonio Conte mengasah bakatnya, sementara Simone Inzaghi menyempurnakan dan mengukuhkannya sebagai pilar pertahanan Nerazzurri. Statistiknya juga berbicara, dengan 2.758 menit bermain dan 35 starter dalam 40 pertandingan musim ini, ia hanya kalah dari sang kapten, Lautaro Martinez, dalam hal jumlah menit bermain. Namun, dengan jadwal padat yang dihadapi Inter, rotasi menjadi hal yang penting. Kembalinya Carlos Augusto dan Nikola Zalewski di antara laga leg kedua melawan Feyenoord dan Atalanta bisa membantu mengelola kebugaran Bastoni agar tetap dalam kondisi prima dan terhindar dari risiko cedera. Inter Milan bersiap untuk aktif di bursa transfer musim panas, dengan dana segar yang masuk melalui berbagai bonus. Menurut laporan Tuttosport, Simone Inzaghi sudah memiliki target utama yang ingin ia ajukan kepada Oaktree, yaitu Nico Paz. Gelandang muda berbakat itu dianggap bisa menjadi fondasi penting dalam era baru Nerazzurri. Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, yang memiliki hubungan baik dengan ayah Nico, Pablo Paz, mantan rekan setimnya di tim nasional Argentina, telah turun tangan dalam upaya mendekati sang pemain. Namun, Inter harus bersaing dengan Como, yang bertekad mempertahankannya, serta Real Madrid, yang terus memantau perkembangan sang bintang muda. Kendati demikian, Inter memiliki keuntungan besar dalam perburuan ini. Nico Paz ingin mendapatkan menit bermain reguler, sesuatu yang sulit ia dapatkan di Madrid. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan Nerazzurri. Simone Inzaghi sendiri sudah memiliki rencana untuk menjadikan pemain 19 tahun itu sebagai Luis Alberto baru dalam skemanya, sebagai penerus Henrikh Mkhitaryan di lini tengah Inter. Jika transfer ini terwujud, Inter akan mendapatkan tambahan kreativitas di sektor gelandang mereka. Gestur tiga jari yang ditunjukkan Simone Inzaghi dalam konferensi pers setelah kemenangan atas Feyenoord kini menjadi viral. Itu bukan sekadar koreksi terhadap jurnalis yang menyebut potensi double untuk Inter Milan, melainkan sebuah pernyataan tegas, tidak, treble. Menurut laporan Tuttosport, pernyataan tersebut bukan sekadar bualan, melainkan manifesto ambisius sang pelatih. Inzaghi ingin membawa Nerazzurri bersaing di semua kompetisi yang mereka jalani, termasuk Coppa Italia. Sikap itu sudah terlihat dalam kemenangan penuh determinasi atas Lazio, meskipun laga tersebut berada di antara jadwal berat melawan Napoli di Stadion Maradona. Bahkan dengan banyaknya rotasi pemain, Inter tetap menunjukkan keseriusan untuk memenangkan setiap trofi yang tersedia. Ucapan Inzaghi pun selaras dengan pernyataannya pada September 2022, di mana saya melatih, pendapatan meningkat dan trofi diraih. Saat itu, pernyataan tersebut mungkin terdengar ambisius, tetapi faktanya, itulah yang benar-benar terjadi. Dengan performa Inter yang semakin dominan, impian treble musim ini bukan lagi sekadar harapan, melainkan target yang nyata. Alessandro Bastoni kembali membuktikan dirinya sebagai elemen tak tergantikan bagi Inter Milan. Dalam kemenangan atas Feyenoord di Rotterdam, ia dimainkan sebagai gelandang kelima di sisi kiri dan tampil luar biasa, menuai pujian dari berbagai pihak. Menurut Tuttosport, kemampuan Bastoni beradaptasi dengan berbagai peran serta dedikasinya untuk tim menjadi faktor fundamental bagi solidnya lini pertahanan Nerazzurri. Performa gemilangnya mendapat apresiasi dari Simone Inzaghi dan Lautaro Martinez dalam wawancara pasca laga, serta dari Nicolo Barella dan mantan rekan setimnya, Robin Gosens, di media sosial. Tak heran jika Inter kini memiliki salah satu pertahanan terkuat di Eropa. Keberhasilan ini bukan hanya karena sistem permainan Inzaghi, tetapi juga kualitas individu para pemainnya. Statistik menunjukkan betapa besar pengaruh Bastoni, saat ia ditarik keluar pada 20-25 menit terakhir pertandingan untuk menghemat energinya, Inter telah kebobolan 7 gol. Fakta ini semakin menegaskan bahwa kehadiran Bastoni di lapangan adalah faktor krusial bagi kokohnya lini belakang Nerazzurri.
Simone Inzaghi membangun Inter Milan dengan filosofi yang berbeda dari pendahulunya, Antonio Conte. Jika Conte pernah mengorbankan Coppa Italia sejak babak awal, Inzaghi justru bertekad untuk bersaing di semua kompetisi. Tidak ada yang boleh dilewatkan, termasuk ajang internasional. Kecintaan Inzaghi terhadap sepak bola Eropa tercermin dalam rekornya bersama Nerazzurri. Ia kini memegang rekor kemenangan terbanyak Inter di Liga Champions, 22 kali, dan memiliki pencetak gol terbanyak klub di kompetisi tersebut, Lautaro Martinez, dengan 18 gol. Meski meraih kemenangan di semua ajang terdengar seperti utopia, sang pelatih tetap ingin mencobanya. Sebuah momen menarik terjadi dalam konferensi pers terakhirnya. Setelah menegaskan kepada seorang jurnalis bahwa target Inter bukan sekadar double melainkan treble, Inzaghi kemudian mengoreksi dirinya sendiri saat mikrofon dimatikan. Sebenarnya, ada 4 gelar. Pernyataan ini mengacu pada satu trofi tambahan yang belum banyak dibicarakan, yaitu Piala Dunia antar klub. Dengan mentalitas pantang menyerah, Inzaghi ingin membawa Inter ke level yang lebih tinggi. Kini, Nerazzurri bukan hanya sekadar tim kuat di Italia, tetapi juga pesaing serius di kancah Eropa dan dunia. Jelang laga melawan Monza, indikasi dari sesi latihan di Appiano Gentile menunjukkan bahwa Simone Inzaghi tidak akan melakukan banyak perubahan dalam susunan pemainnya. Dengan laga penting leg kedua kontra Feyenoord di Liga Champions yang sudah menanti, Nerazzurri tetap akan menurunkan mayoritas pemain yang tampil di Rotterdam. Di lini tengah, Hakan Çalhanoğlu dan Henrikh Mkhitaryan dipastikan kembali ke starting 11. Namun, perubahan signifikan kemungkinan besar terjadi di lini depan. Menurut laporan Sky Sport, Joaquin Correa menjadi kandidat kuat untuk berduet dengan Marcus Thuram, sementara Lautaro Martinez akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Untuk posisi penjaga gawang, Josep Martinez masih diunggulkan dibanding Yann Sommer, yang telah pulih dari cedera tangan tetapi belum dipastikan siap untuk kembali ke lapangan. Perkiraan susunan pemain Inter, Josep Martinez, Pavard, De Vrij, Acerbi, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Bastoni, Thuram dan Correa. Dengan pendekatan ini, Inzaghi tampaknya ingin menjaga keseimbangan antara meraih kemenangan atas Monza dan memastikan skuad tetap bugar untuk laga krusial melawan Feyenoord.